Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang luas segitiga, yaitu menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Oke, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ada segitiga A, B, C. Kemudian diketahui sisi AB 10 cm, sisi AC 8 cm, dan sudut A-nya atau sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui adalah 45 derajat. Ditanya berapakah luasnya. Nah, kita akan cari ya rumusnya untuk luasnya. Oke, perhatikan segitiga berikut. Di sini ada segitiga A, B, C dengan sisi A adalah yang ini, BC, sisi B adalah yang AC dan sisi C adalah yang AB. Kemudian tinggi dari segitiga itu adalah CD atau T kecil. Luas segitiga pada saat SMP, L sama dengan setengah AT atau setengah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah AB atau C kecil, gitu ya. Sedangkan tingginya adalah T, ini CD ya, gitu. Nah, kita cari T-nya dengan rumus sin, bahwa sin A sama dengan demi. Sin itu demi. Sin A sama dengan demi depan, depannya T, per miring, miringnya B. Jadi sin A sama dengan demi sama dengan T per B. Begitu. Sehingga apabila B-nya dipindah ke sini, maka jadi perkalian B sin A sama dengan T. Sehingga rumusnya akan berubah menjadi L sama dengan setengah T-nya diganti dengan B sin A. Begitu. Atau kita urut huruf ya. B dulu baru C, jadi L sama dengan setengah BC sin A. Ini adalah rumus untuk mencari luas segitiga. Nah, identik dengan luas segitiga yang setengah BC sin A, maka kita bisa mencari rumus segitiga yang lain, yaitu ada setengah AC sin B dan setengah AB sin C. Tergantung mana sisi yang diketahui dan mana sudut apit yang diketahui. Begitu. Oke, contoh 1, perhatikan segitiga ABC berikut, kemudian tentukan luas segitiga ABC. Oke, pertama-tama kita tandai dulu sisi-sisinya ya, bahwa sisi A adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A, sisi B sisi yang berhadapan dengan sudut B, dan sisi C adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa dapat informasi bahwa sisi B-nya 8 cm, sisi C-nya 10 cm, dan sudut yang diapit adalah 45 derajat atau sudut A. Sehingga rumus luas segitiga yang sesuai adalah L sama dengan setengah BC sin A. Setengah B-nya 8, C-nya 10, jadi 8 kali 10, sin A-nya adalah 45 derajat. Setengah kali 8 itu 4, 4 kali 10 jadi 40. Gitu ya. Kemudian sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, nanti 40 kali setengah jadi 20. Jadi 20 akar 2 cm kuadrat luasnya. Oke, contoh soal nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan sisi A 10 cm, sisi C 8 cm, dan sudut A 60 derajat. Ditanyakan berapakah luasnya dari segitiga tersebut. Nah, kita jawab ya. Rumus luas yang tadi itu bisa dipakai kalau yang diketahui adalah sudut yang diapit dari dua sisi yang diketahui, yaitu A dan C di sini. Begitu. Kalau begini tidak bisa pakai rumus yang tadi ya. Nah, oleh karena itu kita akan mencari sudut B-nya. Gitu ya. Bagaimana cara mencari sudut B? Kita bisa gunakan aturan sin untuk mencari sudut C-nya dulu, gitu ya. Kan ini sehadap dengan ini sehadap dengan ini, gitu ya. Nanti kalau ini sudah diketahui, kita tinggal 180 derajat dikurangi ini, dikurangi ini. Jadilah di sini.
Gitu ya. Oke, kita jawab saja langsung. Kita cari sudut C-nya. Berarti C sin C sama dengan A per sin A. C-nya adalah 8 ini. C-nya 8. Sin C belum diketahui ya. Sin C belum diketahui. A-nya ini 10. Dan sin A-nya adalah sin 60 derajat. Begitu dulu. Kemudian kalau saya bagi 2, maka ini jadi 4. Yang ini saya bagi 2, maka ini jadi 5. Gitu ya. Ini sin C-nya tetap, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Karena yang kita cari adalah sudut C, jadi saya balik saja ya. 4 per sin C sama dengan sin C per 4. Gitu ya. Asalkan yang ini juga dibalik. Jadi 5 per setengah akar 3 menjadi setengah akar 3 per 5. Gitu. Sehingga sin C sama dengan 2 per 5 akar 3. Dari mana? 4-nya kali silang dengan setengah. Ya, 4 kali setengah jadi 2. Gitu. Akar 3-nya tetap, 5-nya tetap. Gitu ya. Kemudian mencari sudut C, kita bisa gunakan C sama dengan sin inverse dari 2 per 5 akar 3. Gitu ya. Nanti saya ajarkan cara mencari sin inverse dari 2 per 5 akar 3. Pakai kalkulator ya. Oke. Kemudian kalian akan menemukan 43,85 derajat. Sebenarnya yang kemarin juga sudah saya ajarkan ini ya. Cara mencari sin inverse dari nilai tertentu. Oke. Oke, tadi diketahui sin C adalah 2 per 5 akar 3. Dimana kalau pakai kalkulator mencari inverse-nya, C akan ketemu sudutnya 43,85 derajat. Nah, ini posisinya ada di sini. Begitu ya. Ternyata nilai sin yang hasilnya 2 per 5 akar 3 tidak cuma 43,85 derajat saja. Tapi ada sudut lain yang kalau disinkan hasilnya 2 per 5 akar 3. Bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk nilai sinnya kan positif gitu ya. Sin positif itu kalau ada di kuadran 1 dan 2 gitu ya. Kalau sini tan, kalau sini cos gitu ya. Lalu bagaimana mencari nilai sin sudut yang di kuadran 2? Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan sudut ini ya. Kita kopas ke samping ya. Nah, jadi seperti ini. Ke horizontalnya 43,85 derajat. Seperti yang kita ketahui, di sini sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau mencari sudut ini, berarti 180 derajat dikurangi 43,85 derajat. Akan ketemu 136,15 derajat. Jadi sin 136,15 derajat ya 2 per 5 akar 3. Sin 43,85 derajat juga 2 per 5 akar 3. Lalu mana yang betul sudut C-nya? Apakah yang 43,85 derajat atau yang 136,15 derajat? Kita cek ya. Bahwa jumlah total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C hasilnya 180 derajat. Oke, kita cek. Untuk yang pertama, sudut A-nya 60 derajat tadi sudah diketahui ya. Sudah diketahui di soalnya. Kemudian sudut B yang dicari, sudut C-nya kita pakai yang ini dulu yang pertama ya, 43,85 derajat. Hasilnya 180 derajat. Nah, 60 derajat ditambah 43,85 derajat, ketemulah 103,85 derajat. Gitu. Nanti mencari sudut B-nya berarti 180 derajat dikurangi 103,85 derajat. Ketemulah sudut B-nya 76,15 derajat. Ini memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena 76,15 derajat itu tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 180 derajat. Atau berada di antara 0 sampai 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah ketika sudut C-nya 136,15 derajat yang ini, gitu ya. Ketika kita jumlahkan, ketemulah sudut B-nya itu 136,15 derajat ditambah 60 derajat.
yaitu 196,15 derajat, sehingga sudut B-nya adalah 180 derajat plus pindah jadi min 196,15 derajat. Ketemu sudut B-nya minus 16,15 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena sudut dalam segitiga tidak ada yang negatif. Begitu. Sehingga kita bisa peroleh data tambahan. Yang pertama adalah yang memenuhi ya, itu 76, maaf, sudut C-nya ya, sudut C-nya ini ya. Sudut C-nya 43,85 derajat dan sudut B-nya 76,15 derajat. Oke, tadi diketahui sisi A 10 cm, sisi C 8 cm, sudut A 60 derajat, sudut C 43,85 derajat, dan sudut B 76,15 derajat. Dari sini, karena sudah ada dua sisi yang mengapit dan satu sudut yang diapit, maka kita bisa mencari gitu ya, luas segitiganya, yaitu luas segitiga sama dengan AC sin B. A sama C sisi yang mengapit, dan sin B, B adalah sudut yang diapit. Gitu ya. Sama dengan setengah kali 10 kali 8, ini ya, A-nya 10, C-nya 8. Sin dari B, yaitu 76,15 derajat. Gitu. Oke, setengah kali 8, 4. 4 kali 10, 40. Gitu ya. Kemudian sin 76,15 derajat, kalian bisa pakai kalkulator ya. Insya Allah ketemunya mendekati 0,971. Gitu ya. Nanti 40 dikali 0,971 adalah 38,84 cm kuadrat. Jadi begitu cara menentukan luas segitiga apabila diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.